Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Hadratil mukarramin, para alim ulama, para guru, para sepuh, tokoh masyarakat, wabil khusus salam hormat dan takzim kita sampaikan kepada guru kita Al-Mukarram wal Muhtaram Ustadz Taufikur Rahman, Mas Alfat, dan segenap DKM Masjid An-Nikmah Citra Grand Cibubur, bapak-bapak, ibu-ibu, dan para pemirsa setia Damai Indonesiaku dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melembutkan hati kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Kalau hati yang lembut, maka mutiara hikmah yang disampaikan oleh guru-guru kita insya Allah bisa diterima oleh hati kita. Bapak, ibu, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Islam itu agama yang sempurna lagi paripurna. Islam itu agama yang rahmatan lil alamin. Agama yang menjunjung tinggi nilai kasih sayang antar sesama. Islam tidak pernah memandang kemuliaan seseorang berdasarkan harta maupun kekayaannya. Islam tidak pernah memandang kemuliaan seseorang berdasarkan pangkat maupun jabatannya. Tapi Islam memandang kemuliaan seseorang sejauh mana orang tersebut bermanfaat bagi kehidupan manusia lainnya. Inilah yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi kehidupan manusia lainnya. Jadi kalau ada seseorang yang peduli dengan saudara muslimnya yang merasakan kesulitan, ada sebuah tanda orang itu memiliki hati yang lembut, memiliki sifat kasih sayang yang merupakan cerminan daripada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekarang kita sering dengar orang bilangnya cinta kepada agama, bilangnya agama harga mati, NKRI harga mati. Tapi di dalam menegakkan hal itu banyak menindas, melakukan sebuah kekerasan, mendahulukan syahwat yang tidak mencerminkan daripada orang yang beriman. Kalau kita mau lihat sejarah, Al-Imam Mustafa Al-Maraghi menceritakan dalam kitabnya, salah satu ujung tombak keberhasilan dakwah Nabi Muhammad dalam mensyiarkan agama Islam sampai dengan saat ini, sampai yaumil qiyamah, tidak melulu dengan menggunakan peperangan, tidak terus-menerus dengan peperangan, tapi salah satunya dengan kelembutan hati beliau. Imam Al-Mustafa cerita, waktu Fathul Mekah, tanggal 10 Ramadan tahun 8 Hijriah, ketika Nabi dan para sahabatnya menguasai lagi kota Mekah, datang menguasai kota Mekah tanpa ada perlawanan. Di dalam kota Mekah ada seseorang namanya Sufyan bin Umayyah. Siapa Sufyan bin Umayyah? Orang yang paling benci Rasulullah. Orang yang terdepan ingin membunuh Rasulullah. Ketika tahu Nabi mau datang dengan para sahabatnya, Sufyan nyerah dia. Kenapa? Dia pasti menjadi orang yang diincar oleh Nabi Muhammad karena dahulu pernah memerangi bahkan memusuhi Nabi Muhammad. Tapi bapak ibu pemirsa yang dimuliakan Allah, apa yang dilakukan oleh Nabi? Sampai Nabi ke kota Mekah, Nabi cari Sufyan bin Umayyah. Lalu Nabi apakan? Nabi kasih 100 ekor unta betina yang sedang hamil tua dan mau melahirkan. Apalagi Nabi kirimkan unta lagi. Bukan 1 kali, 2 kali, bahkan berulang kali. Sampai tak terasa keluar dari lisan Sufyan bin Umayyah ini satu ungkapan hati. Wallahi laqad a'tani wa huwa abghadun nasa ilayya. Demi Allah, Muhammad memberikan hadiah kepadaku padahal dia orang yang paling aku benci.
famazala yu'tini, terus menerus dia memberikan hadiah kepadaku, hatta innahu la habbun nasa ilayya, sehingga Muhammad menjadi orang yang paling aku cintai. Wa qad hasuna islamuhu, sungguh bagus keislamannya Muhammad. Maka dalam riwayat dikatakan Sufyan bin Umayyah masuk ke dalam ajaran agama Islam. Bukan Sufyan saja, anak, istri, keturunan dan pengikutnya masuk. Kalau saya tanya sama ibu bapak punya kesempatan membalas kepada orang yang pernah menzolimin ibu, kira-kira ibu balas apa tidak? Halo? Halo? Masih hidup ini? Bapak masih hidup? Kalau bapak di posisi Nabi Muhammad bisa membalas dari orang yang pernah menjahati ibu bapak, kira-kira dibalas apa enggak? Naluri kita pasti balas. Tapi itu yang tidak dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau justru memaafkan, bahkan memberikan hadiah yang efeknya masuk ke dalam ajaran agama Islam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, supaya semakin membuat kita paham betapa efek luar biasa bagi orang yang memiliki kelembutan hati. Imam Al-Hakim di dalam kitab Al-Mustadraknya menceritakan, ada seorang pendeta Yahudi namanya Zaid bin Sa'atah. Pendeta Yahudi ini baca di dalam kitabnya. Di dalam kitabnya diceritakan tentang tanda-tanda ciri-ciri Nabi yang terakhir. Ciri Nabi yang terakhir ini semuanya diceritakan. Dan semuanya sudah dia buktikan ada pada diri Nabi Muhammad. Kecuali satu hal saja yang belum dia buktikan. Maka pendeta Yahudi ini pengen membuktikan, benar enggak Nabi Muhammad itu Nabi yang terakhir. Maka dia memberanikan diri untuk membuktikan supaya keyakinannya kuat. Karena saudara-saudara muslim kita atau saudara non-muslim kita, biasanya yang memeluk agama Islam ada sebuah pertanyaan batin yang bergejolak di dalam hatinya, yang insya Allah bisa dijawab dalam ajaran agama Islam. Dia sudah buktikan semua, dan yang satu hal pengen dia buktikan. Maka ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pulang ziarah dari makam Baqi, berkumpul dengan para sahabat-sahabatnya, ada Abu Bakar, ada Umar dan sahabat-sahabat yang lain. Maka pendeta Yahudi ini datang dengan pakaian serba hitam, menutup seluruh tubuhnya, tidak kelihatan kecuali hanya kedua bola matanya saja. Ketika datang menyusut ke depan, ke barisan yang paling depan, ketika sudah berhadapan dengan Nabi Muhammad, dengan beraninya dia menudingkan tangan ke hadapan wajah Nabi Muhammad, seraya mengatakan, "Ya Muhammad, bayar hutangmu. Ya Muhammad, kau keturunan Abdul Muthalib, kalau punya hutang gak pernah bayar tepat waktu." Tapi Nabi Muhammad di hadapan sahabat-sahabatnya tidak marah, tidak membalas kepada orang itu. Sehingga Yahudi itu menerima bahwasannya hilmuhu yushbikul ghadabah. Apa yang dikatakan dalam kitabnya, kesabaran Nabi Muhammad mengalahkan daripada kemurkaannya. Nabi Muhammad dilecehkan di hadapan para sahabatnya, tidak marah. Inilah menunjukkan betapa lembutnya hati Nabi Muhammad. Bahkan Yahudi ini pun dalam akhir riwayatnya masuk ke dalam agama Islam, karena Islam agama yang lembut dan luar biasa. Mudah-mudahan bermanfaat.